Ya. Bu. Dari mana ini tadi? Iya tadi habis nganter ke pasar. Oh, ngantar ke pasar. Oke. Loh, emang jam segini pasar masih buka, Mbak? Itu ada yang sampai siang, tapi mungkin ada yang udah habis gitu kayak sayurannya. Hati-hati loh Mbak ya. Itu kan masih kok pandemi juga. Oh iya. Jadi kalau di tempat rame-rame tuh ya bahaya juga kan ya. Jadi hati-hati aja. Iya, apalagi kan sekarang kan ya juga udah mau diterapin PSBB itu kan Bu. Iya. Terus ini dengan Mbak Aurora ya? Yang kemarin telepon Ibu. Oh iya. Oh iya. Apa namanya? Perkenalkan dulu ya. Pasti Mbak Aurora kayaknya udah tahu deh itu siapa. Ini Via ya. Iya, iya. Terus Mbak Aurora kesini ini apa namanya? Atas kemauan sendiri atau rekomendasi dari teman? Ya awalnya dari teman rekomendasi, katanya kalau kamu pengen enak ceritanya, terus kayak lebih mempercayai orang ya gak apa-apa cerita ke konselor. Ya konselor ya Bu ya. Itu saya punya kenalan namanya Ibu Lutfia, nanti saya kasih kontaknya kayak gitu. Oh. Ngomong Mbak Aurora ini apa namanya, kesibukannya apa? Kesibukan saat ini saya cuma kuliah sama organisasi gitu. Oh, sibuk ya berarti? Iya. Kalau pandemi gini apa namanya, organisasinya gimana? Biasanya tuh waktu kemarin itu sempet kayak panitia di kampus gitu kan. Tapi kalau sekarang karena kampusnya lagi lockdown, jadi ya panitia dari rumah masing-masing gitu. Oh, berarti kalau misalkan rapat juga? Iya, via Google Meet atau Zoom gitu. Oh gitu ya. Terus apa namanya, nggak ada apa kayak mungkin kalau dulu sebelum pandemi kan mungkin banyak acara-acara gitu kan. Kalau organisasi apa sih Mbak? Itu himpunan mahasiswa itu. Ya. Biasanya kan itu yang ngurusi kayak acara-acara gitu ya, Iya, di prodi ya. Benar-benar. Kalau sekarang kalau pandemi gimana tuh? Pandemi tetap ada yang kita maksudnya dari panitia mengusahakan konsep yang dilakukan secara daring ini gimana, efektifnya yang enak gimana. Tapi ada beberapa yang kayak gak dilakukan gitu, kayak dihilangkan gitu. Oh, berarti sebagian aja ya? Iya. Juga meminimalisir itu ya. Dipikirkan matang-matang baik buruknya gitu. Oh iya, soalnya kan juga pandemi ini juga berbahaya juga ya kan Mbak ya. Terus Mbak Aurora ini semester berapa? Saat ini saya semester 5. Semester 5 ya. Lumayan ya, bentar lagi semester 6 berarti puas. Iya benar. Bentar lagi semester 6 terus magang, selesai dong. Iya. Belum magang ya Bu. Iya belum ya. Iya. Terus apa namanya, Mbak Aurora ini rumahnya di mana? Saya rumahnya Sidoarjo, terus kampusnya Surabaya. Keluarga sehat Mbak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semua ya. Itu Mbak apa namanya, kalau misalkan ada orang tua di masnya, ada orang yang rentan gitu ya, jadi Mbak Aurora yang harus hati-hati kalau di luar rumah ya. Terus Mbak Aurora menemui ibu ini pasti ada yang ingin dibicarakan ya, dikonsultasikan mungkin. Terus mungkin Mbak Aurora juga lagi ada masalah. Betul. Begini, sebelumnya Mbak Aurora apa namanya, sudah pernah mengikuti konseling belum? Konseling belum pernah sama sekali. Iya, sama sekali. Berarti di sini Mbak Aurora tidak apa namanya, belum mengetahui konseling itu apa, atau mungkin sudah pernah dengar dari teman-teman? Ya itu yang atas saran rekomen teman, kalau bilang itu konseling, tapi sebenarnya kalau dijelaskan lebih detail belum. Ya. Jadi sebelum kita memulai proses konselingnya, mungkin Ibu lebih baik menjelaskan dulu ya ke Mbak Aurora, karena Mbak Aurora juga belum mengerti, belum paham konseling itu apa. Jadi konseling di sini itu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu konseli menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Jadi di sini apa namanya, yang menentukan solusi itu Mbak Aurora sendiri, bukan Ibu. Jadi di sini Ibu hanya sebagai fasilitator. Jadi Ibu mungkin hanya memberikan motivasi, memberikan pengarahan ke Mbak Aurora agar Mbak Aurora bisa menemukan solusi permasalahan Mbak Aurora sendiri, gitu ya.
Oh, jadi nanti saya tuh yang cerita, terus Mm-mm. saya yang menemukan solusi sendiri gitu ya. Dan itu juga bantuan ibu sendiri Ya, juga. gitu. Oh, ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah ya. Terus di sini Mbak Aurora jangan takut karena ada beberapa asas, yaitu yang pertama mungkin Ibu hanya jelaskan 3 saja ya. Iya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukaraan. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu asas di mana ibu ini harus menjaga rahasia dari Mbak Aurora. Misalkan Mbak Aurora ini bercerita tentang permasalahan yang mungkin tidak bisa dibicarakan ke orang lain. Mbak Aurora jangan takut karena apapun yang kita bicarakan di sini dan saat ini, ibu tidak akan membocorkan ke siapapun ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini ibu harapkan Mbak Aurora bisa terbuka, cerita dengan ibu bisa terbuka, cerita dengan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan juga ya, agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Terus Mbak Aurora juga bisa cepat menemukan solusinya. Jadi ibu harap Mbak Aurora jangan menyembunyikan apapun ya. Oh, ya. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Aurora datang ke sini ini tadi atas dasar keinginannya diri sendiri ya. Iya, atas ada dari saya sendiri. Bukan karena teman-teman ya. Iya. Ya udah berarti itu ya dinamakan asas kesukarelaan. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Iya. Terus di sini kita lakukan kontrak ya. Mungkin Mbak Aurora maunya berapa menit kita melakukan? 30 atau 45 menit juga boleh. 30 menit aja, Bu. 30 menit ya untuk yang pertama kali. Iya. Terus tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini udah nyaman sih. Di sini sudah nyaman. Iya. Benar. Iya. Tidak panas mungkin? Enggak ya. Iya. Kalau misalkan nanti nggak nyaman atau mungkin Mbak Aurora lebih enaknya di luar atau mungkin di mana, nanti silahkan bilang ke ibu. Oke. Nanti kita pindah tempat, oke? Biar Mbak Aurora nyaman aja. Iya. Relax dulu. jangan takut ya. Iya, Bu. Anggap saja Mbak Aurora ini sedang bercerita dengan temannya ya. Oh, iya. Jadi jangan menganggap ibu ini, wah aku cerita sama konselor gitu. Nah, jangan ya. Oh, iya. Biar Mbak Aurora juga relax. Silahkan relax dulu. Udah kok. Udah. Nanti kalau berarti kalau sudah relax Mbak Aurora sudah siap bercerita. Oh, iya, sudah ya. Ya. Kalau begitu kita mulai konseling ini 30 menit dari sekarang. Nanti misalkan dalam 30 menit itu kita belum menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Aurora, kita lakukan konseling berikutnya. Jadi kita atur jadwal lagi untuk kita bertemu, untuk kita melakukan konseling lagi ya. Tapi kita harapkan juga dalam konseling ini kita berusaha semaksimal mungkin agar permasalahan Mbak Aurora juga cepat ketemu solusinya ya. Jadi kalau gitu silahkan. Gimana ya, jadi kan sekarang kan saya semester 5 nih, Bu. Nah, terus sistem belajarnya tuh masih daring full. Ya ada sih yang kayak praktek itu di kampus, tapi semua secara keseluruhan kayak presentasi, terus dari dosen menyampaikan materi, terus tugas-tugas ya semuanya dari online. Jadi ngumpulinnya juga online semua gitu. Nah, terus kan beberapa kampus kan udah ada UAS nih, Bu. Tapi kampusku masih belum, hitungannya masih kayak terakhir sendiri gitu lah. Jadi saya tuh bingung gitu loh, Bu. Bingung sama takut, soalnya mau UAS ini. Nah itu soalnya kayak saya tuh merasa nggak maksimal di pembelajaran tahun ini. Jadi saya merasa takut waktu UAS, kayak udah banyak pikiran negatif gitu loh, kayak aku bisa nggak ya ngerjain, terus pikiranku gimana ya, terus materi apa yang aku dapat selama ini, kayak gitu, Bu. Berarti di sini Mbak Aurora ini merasa kayak takut gitu ya. Terus juga merasa bahwa
kalau daring ini saya tuh nggak bisa maksimal dalam belajar gitu ya. Pelajaran juga nggak bisa masuk, susah masuk gitu dibandingkan ketika luring, apa benar? Ya, saya merasa kalau luring itu walaupun misalnya emang ada yang nggak nyantol, itu seenggaknya kan masih bisa diskusi sama teman. Dan di sini tuh langsung kayak bertatap muka tuh kayak lebih enak gitu loh penyampaiannya kalau bertatap muka. Sedangkan kalau misalnya luring itu daring ada hambatan kayak mungkin sinyal, terus jadinya kan putus-putus, jadi kayak kurang maksimal aja sih. Berarti di sini Mbak Aurora lebih nyamannya ketika luring ya? Iya, ketemu tatap langsung. Berarti kalau dibandingkan sebelum terjadi pandemi ini, kalau dibandingkan penyampaian materi terus penangkapan materinya juga, berarti Mbak Aurora lebih baik yang mana? Iya, itu bertatap yang muka. luring ya. Iya. Daripada Mbak Aurora tadi mengatakan bahwa kalau misalkan daring Mbak Aurora bukan takut sih, kayak lebih ke tidak memahami materi. Iya. Terus atau mungkin tidak bisa mengatur dirinya Itu yang gimana maksudnya? mungkin gini, karena mungkin sering begadang atau sering tidurnya malam-malam, terus akhirnya pagi ketika kuliah itu ngantuk, terus akhirnya tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Kalau jam tidur sih enggak sih, kayak emang jam tidur emang teratur lah, kayak jam 10 jam 11 tuh udah tidur. Cuman waktu pagi tuh bangun ya emang bisa bangun terus bisa ngikutin pelajaran, cuman kayak lebih bosan, kayak nggak ada semangat gitu dibandingkan dengan luring ya. Karena juga kan dari pagi bangun tidur langsung ketemu laptop. Kalau pagi kalau luring kan berangkat kan ke kampusnya teman-teman kan tidak ada rasa ntar gitu baru bisa siap menghadapi pelajaran. Nah ini kan tiba-tiba bangun tidur nggak ada siapa langsung buka laptop gitu, bosen ya. Mungkin karena juga pandemi ini jadi bosen juga gitu, jadinya materi juga susah masuknya gitu. Apa mungkin Mbak Aurora merasa bahwa hal ini tuh karena dosennya yang kurang jelas menerangkan atau bagaimana? Kalau menurut saya sih emang dosennya tuh udah semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi sebisa mungkin, udah untuk menyampaikan materinya dengan jelas. Cuman ya karena keterbatasan dari daring aja sih kan, soalnya kayak nggak semaksimal tatap muka gitu kan. Misalnya kalau tatap muka kan sekalian ada praktek juga gitu lah. Kalau misalnya daring kan kalau mau praktek kan makin susah, jadi kayaknya cuma bisa nyampein materi, terus mungkin ya menyarankan kayak nonton video YouTube atau bagaimana di situ sih. Tiap hari juga mengerjakan tugas ya pastinya. Ya, ada tugas-tugas juga. Terus kalau misalkan ya ada keajaiban pandemi ini tiba-tiba berakhir, terus kuliah kembali normal, kuliah kembali tatap muka, kita sudah melakukan luring lagi. Apa yang diinginkan Mbak Aurora? Keajaiban datang, ya tentunya saya senang sih Bu. Ya, senang banget. Terus kan saya pasti pertama bisa nonton teman-teman, senang banget itu sih. Soalnya kan jadinya kayak ketemu kuliah, pastinya waktu nyampe kelas itu ketemu teman-teman dulu ngobrol, gitu. senang, terharu, udah masuk, kayak udah siap menerima materi, terus udah merhatiin pelajaran, mungkin bisa sambil nyatet juga, lebih efektif aja sih. Bahagia banget ya kalau misalkan membayangkan semoga keajaiban terjadi. Terus kalau daring ini Mbak Aurora keteteran nggak membagi waktunya? Enggak sih, nggak keteteran ya. Berarti bisa membagi waktu dengan baik, mengerjakan tugas gitu. Bisa ya, cuman kurang motivasi gitu sih Bu. Terus apa yang diinginkan Mbak Aurora sekarang? Ya saya ingin pandemi berakhir sih Bu. Soalnya saya kan juga pengen menerima materi dengan baik. Jadi saya tuh pengen pandemi berakhir sama bisa menerima materi dengan baik, ya biar gak takut uas gitu Bu.
Berarti di sini Mbak Aurora mengalami ketakutan ya. Iya. Ketakutan karena mungkin sebentar lagi akan melakukan UAS. Iya. Gitu ya. Terus Mbak Aurora di sini takut UAS karena Mbak Aurora merasa bahwa materi selama ini tuh belum maksimal. Iya. Belajar Mbak Aurora belum maksimal karena pandemi ini, terus karena belajar online begitu ya. Iya. Mungkin ibu salah Enggak, bener ya. Mungkin kalau boleh ibu tanya, kalau misalkan di diskalakan gitu ya, Oh iya. mungkin dari 1 sampai 10 ketakutan Mbak Aurora untuk UAS ini di nomor berapa ya? Ini nomor 1 itu yang nomor berapa dulu? Maksudnya satu Ya, itu yang ibu jelaskan dulu oh, ya. iya. Kalau kan ini ada skala 1 sampai 10. Nah, yang skala nomor 1 ini itu tuh ketakutan Mbak Aurora ini ya nggak berasa gitu, nggak ada ketakutan apa-apa. Seperti ya biasanya aja, saya sudah melakukan yang maksimal, jadi saya tidak takut apa-apa gitu. Oke. Ya. Kalau yang kedua ini mungkin lebih tinggi lagi. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi ketakutannya. Jadi di angka 10 nanti Mbak Aurora ketakutannya itu sudah maksimal banget gitu loh. Oh iya, iya. Sudah takut banget. Takutnya 8 kayaknya, Bu. 8 ya. Iya. Lumayan ya. Iya, cukup tinggi. Lumayan. Terus yang diinginkan Mbak Aurora ini mengubah ketakutan tersebut itu menjadi ke skala nomor berapa? Saya pengen skala nomor 2, Bu. 2. 8 ke 2 berapa cara, Mbak? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya. Berarti 6 ya, 6 jarak. 8, ya cukup jauh, Bu. 7, 6, 5, 4, 3. Iya, cukup lumayan ya. Cukup jauh. Kan kita punya 6 jarak itu. Mungkin di sini Mbak Aurora boleh mengungkapkan kira-kira nih apa yang bisa membuat skala nomor 8 itu berubah menjadi skala nomor 2. Solusi-solusi apa yang bisa digunakan agar Mbak Aurora ini sedikit meminimalisir ketakutan-ketakutan itu. Solusinya ya saya harus memperhatikan dengan baik pertama. Karena soalnya kan emang kayak saya yang tadi saya bilang kan saya kan kayak kurang fokus gitu kan, bosan, jadinya kan pasti otomatis saya nggak menerima materi dengan maksimal. Nah, jadi saya harus fokus. Pertama saya harus fokus. Kedua saya mungkin yang kedua ini gimana ya? Saya mau ini sih ngajak kerja sama teman-teman, mungkin bahas soal gitu lebih asik sih ya. Lewat daring juga ya? Iya. Karena kan juga pandemi ini, jadi lebih baik juga daring, apa-apa juga mungkin lebih baiknya daring. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya mungkin bertemu boleh, tapi nggak harus banyak-banyak orang ya, Mbak. Iya. Terus kemudian apa lagi? Yang ketiga ini mungkin mencatat dengan rajin sih. Mencatat dengan rajin. Iya, berarti selama ini Mbak Aurora ini nggak pernah mencatat ya? Iya kan karena bosan tadi itu kan. Jadi kan kayak ya udah sih kayak mendengerin gitu udah. Mendengerin terus sama ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya. Terus kemudian apa lagi nih? Saya rasa sudah sih, Bu. Sudah. Cukup segini dulu. Gitu dulu Iya. ya. Oke. Jadi Mbak Aurora ini tadi mengungkapkan bahwa yang pertama tadi apa? Fokus. Iya. Terus yang kedua Belajar kerjasama dengan teman-teman. Iya. Terus yang ketiga mencatat dengan baik ya. Iya. Jadi apakah dengan solusi-solusi itu Mbak Aurora bisa meningkatkan skala dari nomor 8 menuju ke nomor 2 menurut Mbak Aurora? Menurut saya bisa, kalau saya emang ada kemauan gitu. Karena ya emang tujuan saya konseling kan ingin menyelesaikan berfokus pada masalah, resolusi. Jadi saya mungkin ya
mau nggak mau berarti udah ada kemauan diri sendiri, jadi saya harus bisa merealisasikan solusi-solusi Iya. itu ya. Terus apa namanya, kalau misalkan kalau kan pasti juga ada kemungkinan baik dan ada kemungkinan tidak baik. Kalau misalkan ini belum, dari solusi-solusi ini masih belum terselesaikan juga, ketakutan Mbak Aurora, ketakutan dari skala nomor 8 itu tidak naik-naik, kok saya masih takut terus, gimana? Apakah mungkin ada solusi lain? Sepertinya belum bisa bayangin ke situ ya. Soalnya Belum dilakukan juga ya yang solusi-solusi 3 lagi. jadi menurutku insya Allah dari ketiga ini itu ada yang bisa, apalagi saya lebih yakin ke teman sih, soalnya kan kalau misalnya emang kayak bertukar pendapat sama teman tuh lebih enak aja gitu loh, lebih nyaman juga ya sama teman-teman, apalagi sama teman-teman dekat juga ya. bahas-bahas kan enak gitu. Terus apa namanya, ketika mungkin dari besok-besok ini Mbak Aurora ini bosan lagi ketika 3 solusi ini sudah dilakukan, kemudian Mbak Aurora ini masih bosan, kok saya masih bosan, kok saya masih tidak mengerti kenapa ini gitu, gimana? Apa yang mungkin Mbak Aurora akan lakukan? Kalau itu mungkin ya itu saya bisa belajar dari YouTube mungkin, soalnya kan guruku juga, dosen kan juga merekomen buat nonton YouTube atau mungkin cari buku yang lain, jadi bisa belajar dari situ sih. Diciptakan suasana belajar yang lebih menarik aja ya, buat betul. diri Mbak Aurora sendiri. Betul. Karena kan apa namanya, kalau kita nggak bisa menciptakan suasana belajar yang menarik untuk diri kita sendiri ya, mungkin kita juga belajarnya juga nggak akan semangat ya. Karena ibu juga merasakan sendiri apa namanya, kalau ibu belajarnya karena terpaksa, karena misalkan wah aku besok UAS aku harus belajar nih, nggak bisa, nggak akan mungkin masuk ke otak ya, nggak akan, kita juga nggak akan paham materi-materi itu kalau misalkan kita belajarnya juga karena terpaksa. Jadi ibu juga apa namanya, menciptakan suasana belajar yang baik, yang menarik, mungkin dengan menonton video edukasi atau apa gitu kan, itu kan mungkin lebih menarik ya, karena ada gambar-gambar, ada audio, ada visual kan. Kalau misalkan hanya membaca buku itu juga bosan karena apa namanya juga susah kan masuk ke otak, karena apa namanya, orang itu berbeda-beda kan. Ada yang cuma membaca aja udah masuk ke otak, udah paham. Terus ada yang cuma nonton video edukasi aja udah paham. Terus ada juga yang harus membaca, terus menonton video, terus ya pokoknya lebih banyak usaha-usaha lagi lah. Kan ada yang seperti itu juga. Mungkin kalau Mbak Aurora ini gimana? Mungkin bisa sharing ke ibu. Lebih tipe-tipe yang mana? Saya suka ngerjain tugas itu sambil dengerin lagu sih Bu. Jadi kan lebih ada suasana kayak yang bikin nyemangat gitu. Terus ya itu tadi sama kayak nonton video edukasi tuh kayak emang lebih seru aja sih. Karena ada penampilan gambar itu, terus mungkin cara speakingnya dia itu enak banget, jadi ya. Berarti itu juga bisa dijadikan solusi juga ya. Berarti tadi solusinya kan ada 3. Kemudian boleh kalau Mbak Aurora berkenan, solusi itu juga bisa dimasukkan ke daftar peningkatan tingkat ketakutan tadi ya. Jadi mungkin Mbak Aurora ini mau melakukan hal tersebut ini mulai kapan? Melakukan kalau bisa ya nanti malam sih Bu. Mulai nanti malam ya? Jadi maksudnya nanti malam mulai nyicil lah, mungkin kan waktu hari kan ada beberapa yang dikasih apa PPT-nya gitu kan, kasih PPT-nya, nanti mungkin bisa mulai nyatet dikit-dikit. Terus besok pagi waktu kelas ya juga bisa nyatetin lagi. Iya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Karena apa namanya, belajar juga nggak bisa instan ya Mbak, jadi harus pelan-pelan dulu. Jadi apa namanya, tujuan dari konseling kita hari ini menemukan
solusi dari permasalahan Mbak Aurora. Iya. Terus tadi menurut Mbak Aurora kira-kira solusinya sudah ketemu atau belum? Sudah. Sudah ya? Iya sudah. Berarti berapa tadi, ada berapa solusi? Dua ya, nambah dua kayaknya. Nambah Yang dua. kan ada yang Pertama ada 3, yang terus fokusin tadi kan 3. terus kemudian ada edukasi sama apa tadi? mungkin 4 ya perasaan, atau mungkin Mbak Aurora 5. Oh itu enggak sih, sama yang aku ini sih, nyetel lagu sih. Oh iya ya, coba disebutkan lagi deh biar nggak lupa. Yang pertama fokus sama dosen waktu belajar, waktu pembelajaran. Terus yang kedua kerja sama teman. Yang ketiga itu Apa? itu mencatat Dengan Terus baik ya. Terus nonton edukasi, terus sama mendengarkan lagu. Iya. Berarti ada 5 solusi ya. Ya. Jadi di sini kita kan berfokus pada solusinya Mbak Aurora. Ya. Jadi kita sudah menemukan solusinya, tinggal bagaimana Mbak Aurora mengaplikasikan di kehidupan nyatanya Mbak Aurora. Jadi Mbak Aurora ini mulai mencoba untuk merealisasikan solusi tersebut itu mulai nanti malam ya. Mulai nanti malam. Jadi ya harus mungkin sebaiknya juga nggak apa-apa pelan-pelan, tapi bertahap. Daripada langsung blok semuanya tapi besoknya udah enggak, jadi cuma 1 hari aja berusahanya tapi besoknya ya. Jadi mungkin itu kita dari konseling ini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak Aurora. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonsultasikan lagi dengan Ibu? Enggak, saya rasa sudah cukup sih. Sudah cukup ya? Ya. Mungkin nanti kalau misalkan berarti tugasnya Mbak Aurora ini mengaplikasikan solusi tersebut di kehidupan nyata ya. Agar ketakutan UAS tidak terjadi lagi, terus bisa melakukan UASnya dengan lancar, dengan nggak ada ketakutan gitu ya. Jadi tugasnya Mbak Aurora itu. Jadi di sini Mbak Aurora sudah paham, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah tidak ada yang mau dikonsultasikan lagi dengan Ibu. Sudah. Ya. Benar? Ya. Berarti misalkan nanti kalau ada masalah atau ada yang dikonsultasikan dengan Ibu lagi, boleh Mbak Aurora langsung telepon Ibu, nanti kita atur jadwalnya. Terus kalau misalkan sudah ada peningkatan yang lebih baik, Mbak Aurora juga silahkan menghubungi Ibu, nanti kita evaluasi ya. Oh iya boleh. Kalau begitu mungkin sudah bisa Ibu akhiri? Ya sudah Ibu. Sudah ya? Ya. Benar? Ya. Kalau gitu terima kasih karena Mbak Aurora sudah berani datang ke Ibu, sudah meluangkan waktu, sudah mau bercerita, berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini ya konselingnya. Ya. Saya terima kasih ke Ibu, saya udah mau nemenin saya, terus sudah ngasih arahan juga sama saya gitu. Ya, sama-sama Mbak Aurora. Ya, semangat ya. Saya pamit ya Bu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.